Pemirsa, hari ini atau saat ini kami ingin berkunjung ke SMP Negeri 1 Muara Kuang, ingin melihat kondisi sekolah ini, fasilitas, proses belajar mengajar, dan prestasi yang mereka dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. Bu, tari ini tari apa nih? Tari kreasi SMP 1 Muara Kuang. Oh, tari kreasi. Ya. Sudah berapa lama belajar ini? Sudah setahun terakhir. Ya. Sudah belajar. Mereka tampil di mana-mana, Pak? Di kecamatan, Di di kecamatan. kabupaten, kalau acara-acara 17. Pernah ya artinya? Iya, pernah. Iya. Kecamatan Muara Kuang. Tujuan ngirim ke kabupaten dan kecamatan? Hah? Tujuan mengirimkan ke kecamatan? Itu dalam rangka lomba. Oh. Lomba sekca ke waktu dia kecamatan. Oh, ada Ya, lomba ya? lomba. Ya. Setiap mau 17 itu sebelum 17 Agustus ada lomba. Oh. Kami Ya. mengirimkan tari kreasi. Dari kreasi. Iya. Berapa? Kreasi ini uang ini apa dari 1 sampai dari 7 sampai 9? Kelasnya, ini kelas 9. Kemarin kelas 8 mereka. Tapi ini kelas 9 yang baru kan? Iya, Oh. nilai yang baru. Iya, ya. Kemarin mereka kelas 7. Ya, artinya kaderisasinya jalan ya? Iya. Ya, 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 ya. Berapa banyak ini? Dari kelas 1, 7, 8, 9 itu diajar semua? Iya, diajar semua, Ya. Pak. Berapa bulan sekali latihan? Setiap bulan itu udah ada latihan, Pak. Setiap bulan Iya, ada latihan? latihan. Selain dari kegiatan di kecamatan, kabupaten, mereka tampil di mana? Tampil di antar desa, kalau ada lomba antar desa mereka juga Ya, sering. pernikahan juga? Iya. Nah, itu. Dan artinya pernikahan juga kan? Iya. Ya. Bu, terima kasih banyak, Pak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran Agung Pos Group bersama saya Saripudin Basi Esikom Mikom. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 1 Muara Kuang guna melihat fasilitas, keadaan sekolah, prestasi serta proses belajar mengajar di sini. Saat ini kami sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Kuang serta Dewan Guru guna berpodcast ria. Pak Kepala Sekolah, mungkin kalau kita di sini sudah tahu bagaimana kondisi sekolah ini, namun bagi bapak-bapak yang nun jauh di sana, termasuk dari Pemda Ogan Ilir, mungkin belum mengetahuinya. Maka dengan itu kami mohon kepada Pak Kepala Sekolah, tolong nanti dijelaskan bagaimana profil sekolah ini sekarang, dan juga nanti tolong sebelum Bapak memulai tolong diperkenalkan Bapak, Ibu-ibu yang mendampingi atau yang ikut kita berpodcast ya ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saripudin atas kesempatan podcast ini. Saya nama Suhardin, Ya. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Kuang. Kebetulan sudah hampir 3 tahun dari Februari 2022 saya 2022 ya? Februari Ya. 2002 saya mendapatkan 3 SK. tahunan ya? Apa? 3 tahunan ya? Ya 3 tahunan. Ya, oke. Kurang lebih 3 tahunan saya memimpin di sekolah ini, bekerja sama dengan teman-teman rekan-rekan di SMP Negeri 1 Muara Kuang. Kebetulan Bapak Saripudin saya perkenalkan dulu, ini Ibu Fauzia. Ya, Ibu ya. Fauzia ini ngajar matematika. Kebetulan 2 orang kami yang mengajar matematika. Ya. Status Ibu ini
alhamdulillah P3K sudah. Ya. P3K. Oh. Terus Bu yang sebelahnya Ibu Rizka Tama Menangcaya, Ya. beliau ini PNS, tugas di sini semenjak tahun 2021 Pak. Ya. Penempatan di tahun 2021. Ya. Guru Terus, mapelnya apa? Mapel IPA. Oh, Mapel IPA. Oke, lanjut. Selanjutnya di sebelah Bu Di Rizka samping itu ibu ini tapi mantan BK ya? Bukan penggerak ya? ya, Penggerak kan? penggerak memang Oke, sekaligus guru penggerak Ibu Ya. Rizka Tama tadi. Dan Pak Adli, beliau ini guru senior kami. Ya. Beliau ini guru BK Ya. yang berapa tahun lagi Pak? 1 bulan lagi Pak pensiun. 1 bulan lagi ya? Iya, 1 bulan Ya. lagi pensiun Pak. Ya. Tapi ada penerus beliau? Belum ada Pak. Belum ada. Ya, Barangkali nanti minta Ya. dari dinas bagian kepegawaian dinas pendidikan kami melaporkan bahwa Ya. kami memang kurang guru BK nanti. Iya, iya. Ya. Terus di samping Pak Adli itu Ibu Kartini. Ya. Beliau ini guru PAI sekaligus wakil kesiswaan di Oh, iya, iya. sekolah kami. Ya. Status beliau juga sudah P3K dari tahun 2021. P3K angkatan pertama Pak yang Ya, 2021. Di samping Ibu Kartini, Ibu Pitra Suhada, beliau guru bahasa Indonesia, Ya. status PNS. Beliau juga seangkatan dengan Bu Rizka tahun 2021 juga. Ya. Dan di samping Bu Pitra, Ibu Raudo, SPDI, SAG, SPDI, Ya. beliau Guru PAI ya? Iya. Jadi dua Guru PAI. guru PAI yang di sini. Iya, guru Tapi PAI-nya ibu dua. ada kesiswaan ya? Iya. Saya nanya kesiswaan nanti, tidak nanyakan PAI. PAI Iya. ke sini mungkin ya. Iya. Oke, lanjut. Ya, terus Bu Raudo ini salah satu senior juga di Ya. sini. Pengangkatan di sini tahun 2014, Pak. Jadi Oh. PNS 2014 Ya, ya. dari sini. Itu untuk sekedar untuk perkenalan guru-guru. Ya. Untuk kondisi sekolah, luas tanah kita luas, Pak. Oh, Luas tanah kita karena dari berdiri tahun 1982 sudah hampir 40 tahun. sudah sertifikat? Sudah Sudah, sertifikat ya, ya, alhamdulillah. tapi Ya. sertifikatnya disimpan di BPKAD kalau Ya, tidak salah. betul, betul. BPKAD disimpan di sana. Status sudah sertifikat, luas tanah kurang lebih kalau dihitung hampir 2 hektaran lebih. Hampir 2 hektar ya, Itu, luas lebih sekali ya. 2 hektar, Pak. Kondisi ya seperti ini, Pak. Secara fasilitas untuk tingkat kecamatan kami Ya. barangkali paling melengkapi di Paling lengkap di sini ya? paling lengkap di sini kan. SMP 1 soalnya. SMP 1 yang paling tua. kan? Ya juga sekolah tertua. Ya. Labor ada. Ya. Perpustakaan ada, Ya. musola ada, Ya. lab multimedia juga ada. Ya. Jadi lengkap untuk Lab komputer juga ada komputer ada. Ya. Ya. Jadi lab multimedia dan komputer tadi bergabung, Pak. ya? Ya, ya. Nah, terus kondisi siswa, jumlah siswa kelas 7 kebetulan alhamdulillah tahun ini meningkat signifikan, Pak. Ya, ya. Dari biasanya 90, kadang paling banyak 96, ini Ya. hampir 116 yang 116 sudah terdaftar. Iya, sudah Ya, terdaftar. ya. Nambah artinya. Nambah, Pak. Ya. Kelas 8 berapa, Pak? 90 95. Nah, 95 kelas 9 78. Oh. Sekitar 78 Ya, siswa. ya. Nah, itulah kondisi untuk siswa, Pak. Ya. Untuk fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan tadi ya telah kami sampaikan tadi. Terus lapangan olahraga, ada lapangan basket, ada lapangan voli, futsal Ya. juga ada di belakang, Pak, tadi. Oh. Walaupun Pak futsalnya barangkali belum di semen kan. Ya, Jadi ya, ya. sementara masih futsal biasa-biasa Biasa, untuk ya, permainan biasa. Terus ada UKS juga, Pak. Bantuan tahun 2022. Oh, iya. Bantuan gedung UKS. Gedung UKS. Ya, gedung Ya. UKS khusus Ya. untuk UKS. Fasilitas lengkap, WC-nya ada, ada tempat tidur, bed, spring Ya, ya. bednya ada. Cukup lengkap, Pak, untuk itu. Iya, iya. Ada Untuk PMR juga mungkin di sini? Oh, PMR ada. Ada ya? Ada, Pak. Ada Iya, PMR ada. Ada Ya. berapa? Kemarin kan ada pelatihan PMR di Kabupaten OI. Di kabupaten Ada. ya. Sudah ada juga. Terus untuk eskul kami ada pramuka. Iya. Terus terang kami pramuka 2 tahun ini memang tidak wajib, Pak. Iya. Tidak diwajibkan kepada seluruh siswa, tapi harus wajib untuk sekolah itu diadakan. Iya, Nah, iya. jadi kalau sebelumnya wajib seluruh siswa mengikuti, Ikuti. sekarang kan wajib Ya. Yang wajib- mendaftar ya? yang isinya? terdaftar saja, Ya. Pak. Tapi si sekolah itu harus ada, Iya, iya. harus ada
pramuka. Iya. Jadi tiap tahun kami melaksanakan mengikuti kegiatan Perata di perkemahan akhir tahun di Iya. kabupaten. Walaupun tidak juara satu, harapan Pak. Iya. Tiap tahun dapat harapan Pak. Misalnya kemarin dapat apa Bu? Memasak. Tahun terakhir memasak untuk penghiburan kepada siswa-siswa Pak. Iya. Terus tahun berikutnya sebelumnya pernah juara puisi, apa lagi? Terus pioneering juga pernah. Iya. Walaupun juara harapan Pak. Jadi tapi kami cukup berbangga karena wakil dari kecamatan kami Iya. di tingkat kabupaten ada perwakilannya. Ada lagi yang baru itu main apa yang pakai bendera-bendera itu? Semapur ya, Ada ya? semapur. Ada Pak itu. Ya. Lagi ada yang pelajaran proses. Ya, ya. Karena pelatih pramuka putri ada, pelatih pramuka putra juga ada. Iya. Jadi kami sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas. Terus untuk pelatih pramuka sudah ada kegiatan apa namanya? KML Pak, sudah mengikuti pelatihan KML di kabupaten Iya, kemarin. Tingkat lanjutan. Oh. Nah terus selain pramuka, seni tari yang tadi tampil Pak, seni Ya. tari musik juga untuk paduan suara juga ada tiap upacara. Drum band juga ada. Kalau paduan suara tiap tanggal 17 Agustus kami dipakai untuk paduan suara di Ya. upacara tingkat kecamatan Pak. Oh, ya. Jadi SMP kami dipakai untuk Ya. paduan suara tingkat kecamatan. Untuk tari-tarian juga, walaupun belum memenangkan kompetisi kabupaten, tapi alhamdulillah untuk kecamatan ya, Ya. sering dapat piala Pak ya. Yang lomba-lomba. Terus olahraga prestasi ya walaupun kadang kalah, kadang menang. Untuk tingkat kecamatan sering menang Pak. Nah untuk tingkat kabupaten barangkali karena kami ini terus terang agak jauh Pak dari kabupaten nih. Ya. Kondisi Jalan. perjalanan jauh kan, jadi datang pas lama mabok siswa ini kebanyakan Pak. Kondisi seperti itu lah, kelesuan Tapi kadang-kadang. tidak muntah, mabok baik. Iya mabok kadang-kadang. Pening kan? Siswa ini galak lah naik mobil bak terbuka daripada naik Iya. mobil pribadi. Iya. Nah itulah kadang-kadang kondisinya ya seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun serba kondisi keterbatasan itu, kami berusaha mengikuti setiap program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, baik dari dinas maupun dari Pemkab Ogan Ilir. Itu Pak. Oke. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Cuman mengingatkan saja Pak, yang mempopulerkan sebuah sekolah biasanya kesenian dan PJOK. Selain dari itu ada pesan dari ulama untuk guru PAI, karena negara kita ini sekarang sedang dekadensi moral, kemerosotan moral. Ada tagline saya, orang bermoral tidak akan main judi, slot Bu ya. Slot ini semua umur. Iya. Informasi sudah di ujung jari. Orang bermoral tidak akan main perempuan tanda kutip kecuali suami istri. Ini sudah setiap hari ada pemberitaan di media massa. Bukan di media massa saja, tapi di media sosial. Yang beratnya itu media sosial. Mereka kadang-kadang cuma baru dengar langsung posting. Kalau media berbadan hukum seperti media-media yang kita ini jelas tidak akan sepulgar itu, tidak akan secepat itu. Jadi itu kira-kira orang bermoral tidak akan main judi, orang bermoral tidak akan main perempuan, orang bermoral tidak akan narkoba. Ngisap narkoba sekarang sudah dari anak-anak sampai banyak yang tua-tua yang main narkoba. Ada lagi yang menyakitkan kita semua, entah saya kira sama perasaan kita. Orang bermoral tidak akan jadi koruptor. Koruptor ini orangnya pendidikannya tinggi-tinggi, gelarnya ini semua gelar ada di badannya. Ada lagi yang miris. Kalau secara kasat mata mereka kan sudah beriman, pasti diuji keimanan. Bapak saja menjadi sekolah mungkin ada semacam tes tidak langsung ya tentang keimanan, itu kan. Tapi kenyataannya luntur keimanan mereka. Bapak-bapak mulai di pejabat akar rumput tidak akan sebutkan, sudah tahu kan akar rumput itu siapa, sampai ke pejabat negara. Mayoritas jadi koruptor, korupsi. Nah, jadi ini maka dengan itu pesan dari ulama kalau bisa guru PAI meningkatkan penerapan pembelajaran pada siswa tentang keimanan, ketakwaan, dan kejujuran. Bila perlu berikan contoh simpel yang terlihat sepele tapi bisa menjadi ingatan bagi
para siswa selamanya, seperti misalnya kalau anak-anak makan 5 dibayar 2 itu berdosa sudah pasti, dan itu tidak jujur namanya. Tapi mungkin penyampaiannya dengan bahasa ibu supaya kelihatannya bermain tapi bermakna lebih besar. Teknis penyampaiannya ya bagaimana caranya dengan bahasa ibu sehingga mereka itu memahami apa yang ibu sampaikan. Itu pun mungkin penyampaiannya di luar jam pelajaran atau saat-saat istirahat. Bapak ibu mendekat pada mereka yang sedang berkumpul-kumpul atau di kantin. Kira-kira demikian, Bu. Dan seperti kita ketahui, belajar ini cuma 7 jam, 8 jam, sementara di rumah 17 jam, 18 jam, sehingga lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Tapi orang tua pada umumnya mempercayakan pendidikan anaknya secara keseluruhan kepada guru-guru di sekolah. Nah, tapi ke itu dulu. Itu kira-kira Pak ke sekolah ya. Kalau dengar tadi kita artinya sudah lengkap Pak. Tinggal bagaimana guru-guru kita berinovasi untuk memanfaatkan kelengkapan itu. Supaya sekolah ini ada nilai lebih dari sekolah-sekolah yang lain di kecamatan ini paling tidak. Oke, nah sekarang silakan pada Ibu yang di sebelah Bapak. Perkenalkan nama, bidang apa, ngajarin mana. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, bidang studi matematika Pak ya di sini. Bidang apa? Matematika. Oh, matematika ya. Tempat tinggal saya di Pak jauh di Munggu, Desa Munggu. Monggo, ayo dekat sinilah. Pacak berperahu kan? Boleh dekat lagi Pak berperahu Mei. Iya. Bersepeda, apalagi ada sepeda listrik lah bagus kan? Tahu. Ya. Jadi Ngecas 10 Pak. agak ngajar Mati di jalan, matematika. ngecas 10, Pak. Ada jabatan di luar matematika, guru mapel? Jabatan di luar matematika. Ya kan teh. Pak. Wali kelas. Wali kelas. Ah. Yo, aku Guru nanya wae piket. tentang matematika itu. Ibu pernah ngajar kelas 7, 8, 9? Kelas 8 dan 9 Pak. Kelas 7 tidak Kelas pernah. 7-nya Ibu Desi. Hah? Guru yang lain? Ada 2 Pak guru Ada 2. matematika. Saya Iya. di kelas 9 sama kelas 8. Tahun ini, tahun sebelumnya? Tidak pernah ngajar kelas 7 dulu. Pernah sekali. Pernah. Pernah tahun 2014. Oh ya lama sekali itu. Ya. Sekarang udah lama. Tapi tidak apa. Saya tanya, Ibu kelas 8, kelas 9. Iya. Apa yang mana sulit antara kelas 9, kelas 8, kelas 7, kelas 9 yang diajari? Yang diajari sulitnya kelas 9. Kelas Apa 9 sulitnya? itu sudah gimana Pak udah nggak dengar lagi. Oh, rasa pintar. Merasa dia hebat, susah diatur. Oh, tidak bisa diatur. Kalau ketemu seperti itu, seperti apa solusi yang Ibu tawarkan supaya mereka mudah diatur? Mudah diatur, paling dikasih arahan Pak. Iya. Panggil dikasih arahan. Kalau kelas 9 itu harus belajar yang benar karena sebentar lagi mau lulus. Oh ya. Baru dia nurut Pak. Pernah home visit nemui orang tua karena mereka sulit diatur? Belum pernah Pak. Tidak pernah. Artinya cukup dengan Ibu. Luar biasa, kita tepuk tangan. Apalagi kepala sekolah tidak pernah ya. Ya, paling cerita-cerita. Artinya di tangan Ibu anak itu berubah ya. Iya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi fasilitas bagaimana? Fasilitas belajar mengajar. Fasilitas belajar mengajar sudah ada, bagus Pak. Baru. Lengkap. Ya, tinggal Ibu bagaimana berinovasi mengembangkan itu supaya anak-anak rajin Belajar meningkatkan kualitas pendidikan. Oke. Cukup ya? Masih ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya, sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, perkenalkan siapa dan guru mapelnya apa, jabatannya apa? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Tama Menang Cahaya. Ya. Saya di sini mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Jabatan saya di sini, saya kebetulan kepala lab IPA. Oh, lab IPA ya? Ya, dan bendahara. Ya. Bendahara. Dan satu lagi tahun 2024 kemarin sebagai guru penggerak.
sebagai guru penggerak. Iya. Sekarang memang sudah dibekukan, Iya. tapi ilmunya tidak bisa dibekukan. Tetap diharapkan oleh bapak-bapak atau siapapun pejabat-pejabat nun jauh di sana itu mengharapkan guru penggerak ini tetap berinteraksi, membantu keberadaan sekolah ini supaya lebih baik. Siap, Biasanya insyaallah, Pak. memang setiap ada guru penggerak, menurut pengamatan kami, memang sekolah itu agak lain dari sekolah yang lain. Bagaimana Ibu di sini? Ada ilmu guru penggerak yang sudah ditawarkan kepada kawan-kawan kita? Kalau ilmu guru penggerak yang sudah ditawarkan, mungkin saya ikut, ya tapi ini secara tidak langsung ya Pak. Ya. Mungkin ikut membantu juga untuk menjelaskan kepada teman-teman kan, kebetulan teman-teman kemarin tuh ada banyak yang ikut kegiatan PPG. Nah, jadi banyak juga yang belajar cara pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Mungkin saya membantu mengingatkan juga lewat komunitas belajar dan karena kebetulan juga kita punya komunitas belajar Pak, jadi kita bisa saling sharing ilmu Ada di kobal sana. ya? Iya, Saat kobal itu ada pertemuan kobal mungkin ya? iya ada Pak. Ada masukan, berbagai masukan, sharing lah. Iya, Mungkin. sharing session tentang tentang ilmu Pak, ilmu-ilmu pembelajaran yang dan kebanyakan juga yang di-sharingkan itu kita sharingnya itu bukan cuma dari saya Pak, tapi kita ada jadwal, jadi bergilir. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ikut pelatihan, ada yang walaupun itu sekedar pelatihan online, itu bisa di-sharingkan. Ada inovasi yang pernah ditawarkan sama teman-teman seperti apa? Inovasi yang pernah ditawarkan ke teman-teman dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak. Paling ini Pak, saya pernah pernah mengajak teman-teman untuk setiap awal kegiatan pembelajaran itu kita melakukan Observasi, melakukan ice breaking mungkin terus di awal kita ada yang namanya ada istilahnya itu kegiatan mindfulness gitu Pak. Nah, jadi siswa itu disuruh kan, karena siswa itu dia sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran kita kan, mereka itu kan dari mana-mana Pak ya, ada yang misalkan saat pergi ke sekolah mereka itu tergopo-gopo terus capek. Nah, jadi saat awal kegiatan pembelajaran itu siswa itu harus harus dilatih untuk mengosongkan pikiran dulu, terus dirilekskan dulu pikirannya seperti itu, agar mereka bisa mudah menerima pelajaran yang diajarkan ke mereka. Matkulnya apa kita? IPA. Fasilitas seperti apa? Fasilitas IPA, alhamdulillah karena kita juga punya lab IPA seperti itu, untuk mikroskop, carta dan segala hal yang berkaitan untuk kegiatan pembelajaran IPA itu alhamdulillah sudah tersedia Pak di lab IPA kita, dan guru-guru juga sudah menggunakannya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan belajar gitu, baik itu guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bisa langsung berkomunikasi, baik itu berkomunikasi dengan saya maupun dengan laborannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di lab IPA seperti itu. Pernah ngajar kelas 7, 8, 9? Iya, pernah Pak. Yang mana yang paling sulit? Yang paling sulit bagi saya, kalau yang paling sulit itu mungkin lebih ke kelas 7 gitu Pak ya. Kelas 7, kenapa kelas 7? Kelas 7 itu karena mereka itu peralihan Pak, dari SD mau ke SMP seperti itu. Nah, jadi cara mengajarnya juga agak sedikit beda kalau menurut saya dengan siswa kelas 8 dengan siswa ada kelas 9. Ada temuan di sana masa peralihan? Iya, siswanya lebih manja gitu Pak, jadi lebih. Selain dari manja, ada yang lebih dari situ? Temuan lain? Baca tulis? Ada juga. Ada yang buta huruf? Tidak ada. Saya mau ke sana. Banyak sekolah-sekolah yang lain. Tidak ada Pak kalau buta huruf. Saya terbata-bata mungkin masih enak. Ada yang terbata-bata? Kelas yang terbata-bata dalam membaca. Yang terbata-bata masih ada gitu Pak ya. Tapi sekali lagi kan siswa yang masuk di sini
itu artinya dia kan bagian dari kita gitu Pak. Nah Ya. jadi walaupun bagaimana mereka sebelum-sebelumnya, nah jadi kita guru-guru itu bekerja sama gimana caranya agar siswa ini Iya, bisa lancar itu. membaca gitu Pak. Tugas kedua, tugas pertama kan melanjutkan seharusnya kan melanjutkan pembelajaran itu, bukan mengulang. Tapi karena itu kendala terpaksa diulang. Iya. Artinya membuang waktu kan, ibu-ibu membuang waktu kan. Nah, itu ngasih pelajaran yang seperti itu di luar jam belajar atau ini? Biasanya di luar jam belajar Pak. Nah, itu. Iya. Saya mau ke sana. Sebab kalau dia di dalam jam belajar kan kasihan dengan anak-anak yang seharusnya meningkatkan. Tapi di samping itu di luar jam belajar saya kira bagus. Karena banyak pembiaran sekarang ini karena takut dengan undang-undang perlindungan anak. Di satu sisi kita harus mencerdaskan anak-anak bangsa, di lain sisi kita diancam oleh perlindungan anak. Makin dilema. Maka dengan itu mudah-mudahan sini tidak terjadi kenakalan anak-anak kita yang lebih ya, paling mungkin yang enteng-enteng. Nah itu kira-kira Bu ya. Inovasi Ibu menerapkan pembelajaran mapel Ibu ke depan seperti apa? Siswa ini sebenarnya lebih suka belajar tuh ini Pak apa namanya Di alam keluar di ya. alam bebas ya. Lebih Ya. suka belajar ya berbasis alam gitu Pak ya. Alam ya. Nah jadi ya karena lingkungan juga sudah mendukung seperti itu Pak. Ya, karena lingkungan kita masih mendukung. Iya Masa- sangat-sangat mendukung. Ya harapan saya semoga pembelajaran IPA di sekolah saya jadi lebih menyenangkan karena fasilitas-fasilitas menurut saya Ya. sudah cukup Ya. dan juga aset yang berupa alam juga sudah cukup baik. Ya, Terima oke, kasih. kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, luar biasa. Saya ingin ke Bapak yang 1 bulan lagi Pak ya. Sukses Pak itu Pak. 1 bulan itu sudah termasuk sukses itu, gitu kan? Tapi saya tetap ingin bertanya, paling tidak pengalaman. Pengalaman Bapak selama menjadi guru BK ya. Iya, ya. Guru BK, permasalahan seperti apa yang sering dilaporkan oleh guru mapel ke Bapak? Dan pemecahannya, solusinya seperti apa? Itu saja. Ya, permasalahan yang secara umum biasanya kerjasama tidak begitu maksimal Pak. Misalnya. Oh. Kenapa saya bilang demikian, kan permasalahan anak itu sebenarnya banyak sekali. Iya, Di krusial ya. seluruh mata pelajaran ada yang bermasalah di bidang IPS, ada Ya. yang bermasalah di bidang matematika, Ya. ada yang bermasalah di keluarga. Sebenarnya itu kalau Komplek ya. ya kerjasama itu sudah ada, cuman Ya. belum optimal saja Pak. Secara Iya. jujur ya, Iya, saya iya. harus bicara dengan jujur. Sebenarnya kalau di kerjasamanya antara seluruh guru itu sudah optimal, insya Allah dampak positif dari peran guru BK itu Iya. akan timbul Pak. Selama Bapak menjadi guru BK, saya minta ceritakan pengalaman. Pernahkah ada anak malas ke sekolah yang Banyak. dilaporkan ke Bapak? Seperti apa solusinya? Mungkin bisa Ya. ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Ya, kalau ada anak yang malas, itu saya panggil untuk melakukan konseling individu. Ya. Dan bimbingan konselingnya itu dilaksanakan secara berkala Berkala. Ya, sampai tuntas permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. ya, ya. Rata-rata kalau yang datang secara sukarela, anak yang malas itu ya rata-rata berubah Ya. 90% Pak. Alhamdulillah. Pernah Bapak home visit berkunjung ke sekolah, ke rumah orang tua karena anaknya malas atau tidak masuk sekolah atau kenakalan yang lain? Jujur saja tidak Pak. Tidak pernah. Ya, Artinya karena- tipikal ini anak ini masih bisa dibatasi ya. iya alhamdulillah. Iya. Ada pesan-pesan untuk generasi muda karena Bapak sebentar lagi mau pensiun, silakan. Ya, saya berharap khususnya bimbingan konseling itu jangan dipandang sebelah mata ya, karena saya bertugas itu di bimbingan konseling itu sejak 2006 Oh, sampai sekarang. 2006 lama sekali ya. Dulunya saya guru SD juga Pak. 9 tahun artinya Pak. Ya. 2025 sekarang ya, 2006 ya. Ya, Lebih ya, 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun. Ya.
Jadi saya berharap bimbingan konseling itu agar tidak dipandang sebelah mata. Jujur saja dari sisi fasilitas, Pak. Oh, Dari fasilitas. sisi fasilitas seharusnya bimbingan konseling itu diajukan bangunannya satu Ada unit. ruang tersendiri biasanya? Ada tersendiri tapi ya kecil, Pak. Kecil ya? Iya. Tapi ada ya? Ada, AC? ada. Pakai AC? Sudah Kipas berapa angin? tahun tuh rusak? Oke. Ya, untuk sekarang kipas angin alam saja, Pak. Alam. Ya, Ya. Tapi ada ruang BK ya? ada. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan Pak? Ya, sudah. Ini karena mau pensiun harus meninggalkan yang terbaik, Ya, kan? yang terakhir, Ini yang terbaik saya kayak yang ceritakan ini. yang saya Ya. harap terakhir semoga pengganti saya akan lebih baik dari Akan saya. lebih baik. Amin. Kasih tepuk tangan. Ya, dengan ibu di sebelah, grupnya juga ya. Tapi saya ingin nanya kesiswaan. Apa ibu sebagai kesiswaan ya? Temuan ibu tentang laporan-laporan dari guru mapel itu seperti apa? Yang sering dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini dan apapun yang ditemukan dari guru mapel melapor pada saya Ya. tentang kesiswaan, yang kebanyakan anak itu kadangkala belajarnya itu tidak terlalu serius kadangkala karena mungkin faktor lingkungan, Pak ya. Kemungkinan kata nyambung dari Bu Rizka tadi, Ya. jarak dari sekolah Sekolah ke rumah. itu kadangkala seperti Jauh. misalnya Pak, anak dari SD 15 itu dia lingkungannya di daerah Teran, Pak. Ya. Nah, SD kemungkinan yang paling jauh di mana Pak sekolah kita? Yang sekolah di Teran, Pak. Oh, ya di SD Teran ya? 15, Iya, iya, Marakuang. Nah, di sini kondisi anak itu kadangkala Pak dalam mengikuti mata pelajaran. Oh, Nah, dalam mengikuti mata pelajaran, mereka itu kadangkala ya bermalas-malas seperti itu, Pak. Nah, ada yang gitu. sampai tidak sekolah karena malas. Nah, kadangkala bukan masalah yang tidak sekolah dalam hal ini. Kebanyakan kalau dari Rumah daerah jauh itu, Pak, keadaan jalan, Pak. Jalan. Kalau Oh, daerah Taran itu misalnya Iya, musim sarana ya. penghujan, Pak, Iya. mereka itu sulit. Mungkin jalan lintasnya bagus, tapi masuk lorong itu sulit, jalannya masih merah. Iya, iya. Jadi kadangkala mereka motornya rusak atau kadangkala dorong, Iya, iya. apalagi musim penghujan. Musim hujan. Nah, itu kendala yang Sampai kami sekarang hadapi. belum ada di Cor Semen sepengetahuan ibu ke sana, ke Teran. Waktu yang kami ini itu bagian baru separuh, Pak. Oh. Misalnya kalau masuk lorong, waktu itu pernah kami berkunjung ke Ya. SD 15. Ya. Kalau lorong sedikit tuh baru sudah, Pak ya. Ya. Tapi pas masuk nih kan dia kan daerahnya Ya. masuk lorong Masuk lorong. jauh-jauh, Pak ya. Oh. Nah, yang jauh-jauh itu Pak kadangkala Iya. kesulitan mereka. Kalau jalan sentralnya, bagus, jalan besar Pak. bagus, ya? Bagus jalan ya, sentral. jatuhnya masuk lorongnya ya. Mm. Ya mungkin kita ke Perkim. Inilah cerita, saya tidak akan mengulang, tapi inilah ceritanya. Terima kasih atas perhatian Pak Perkim atas pembicaraan kami di sini mengenai jalan. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ini masalah kesiswaan ya, Ya. alhamdulillah Pak, dalam menghadapi siswa itu satu hal kadangkala kami ini pilah-pilah, Pak ya. Ya. Di sini kan kadangkala siswa itu kan berbeda-beda, Pak ya. Ya. Ada yang menanggapinya kalau tidak ditegaskan mereka ngeyel, Ya. tapi ada kadangkala ditegaskan malah dibentak atau apa, Pak. Malahan kadangkala membantah. Kalau sudah ketemu yang seperti itu, solusi apa yang Ibu tawarkan supaya mereka tidak membantah, mereka juga rajin ke sekolah? Salah satu trik kami, Ya. Pak, kadangkala laporan-laporan kami panggil, Ya. kami dekati siswa tersebut, apa penyebab dia malas sekolah. Nah, ini sebelum kami memberitahu kedua orang tuanya, kami kasih dulu apa penyebab dia malas sekolah, terus kami berikan nasihat. Satu kuncinya yang kami pegang dengan kasih sayang, dengan rasa keikhlasan dan Pernah kesabaran. Ibu berkunjung ke rumah orang tuanya? Nah, itu pernah, Pak. Salah Pernah. satu kami sudah seluruh, kan pertama Ya. masalah dari guru mata pelajaran laporan, Pak, Ya. dinasihati dari guru mata pelajaran. Ya. Setelah itu dari guru piket kan, Ya. ketahuan banyak yang
Alpa. Ya. Setelah itu dinasihati oleh wali kelasnya. Oh. Nah, Respon orang tuanya waktu ibu datang seperti apa? kami alhamdulillah Pak, respon orang tuanya mungkin mereka memang anaknya tidak begitu motivasi nak sekolah itu memang kurang Pak ya. Oh. Jadi kami berkunjung waktu itu pernah kami terus guru wali kelasnya Pak, terus wakakurikulum berkunjung ke rumahnya. Menghadapi seperti itu kami lihat memang kondisi keluarganya Pak, Ekonomi, maksudnya tekanan ekonomi. masalah ekonomi. Ekonomi. Di Kalau situ. tekanan ekonomi itu, mereka artinya sulitnya belajar itu ke sekolah itu kira-kira. Mungkin salah satu faktor kendaraan Pak. Oh, kendaraan. Itu Iya, anak itu malas sekolah, salah satu faktornya kendaraan. Kendaraan. Sedangkan Situ. mobil taksi tidak ada kan? Tidak ada Pak di Harus Marakwang. kendaraan pribadi Itulah ya. salah satu faktornya kendaraan. Kendaraan. Heeh. Jadi kalau sudah ketemu seperti itu, solusi yang ditawarkan kepada mereka seperti apa? Ya, kami mengatakan kepada orang tuanya bagaimana kalau misalnya ikut dengan kawannya yang misalnya Kontra? bukan Atau- Pak, yang kendaraannya Oh. dia satu orang jadi diikutkan seperti Iya, itu iya, Pak. iya. Mm-mm. Pernah dilakukan seperti itu? Pernah kami katakan dengan orang tuanya Pak. Seperti apa nanti yang punya kendaraan? Apa mau kira-kira? Nah, kami mengatakan orang tuanya nyengok ke misalnya dengan siswa, salah satu siswa. Ya alhamdulillah mereka bisa diajak Iya. kerjasama. Berapa banyak Pak. yang seperti itu, Bu? Hanya satu orang Pak. Satu orang. Oke, itu saja masukan. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mungkin itu cukup. Ya, oke. Dengan Kami itu akhiri. dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Bu. Ya, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan Pak, nama saya Fitra Suhada. Ya. Saya guru bahasa Indonesia. Ya, guru bahasa Indonesia. Wah, Mas ada jabatan lain? Kalau sekarang wali kelas. Wali kelas. Wali kelas itu tugas seperti apa? Wali kelas itu mengurusi anak yang di kelas tersebut Pak, misalnya apa kebutuhan mereka. Oh, Misalnya kalau mereka ada masalah, ada masalah mereka. kembalinya ke wali kelas terlebih Mereka dahulu. perlu motor, dikasih motor. Masalah permasalahan di sekolah, misalnya berkaitan dengan guru mata pelajaran, Iya, iya. mereka ada kendala dengan anak tersebut, kembalinya mengadunya ke wali Gitu. kelas terlebih dahulu. Ada kendala-kendala seperti apa? Kendalanya paling siswa itu sering ada yang tidak membuat tugas, Oh. Pak, ada sesekali yang Masuk lalai dikit ya. ya namanya juga anak-anak Pak, jadi Anak-anak. makanya perlu pembinaan dari wali kelas. Kalau sudah ketemu seperti itu, solusi apa yang ditawarkan? Kalau solusinya siswa itu sebenarnya tidak ada yang nakal Pak ya. Iya, Mereka itu terdapat ada beberapa kendala Ya. mungkin dari keluarga atau Ya. kurang perhatian. Jadi tugas sebagai guru apalagi wali kelas Pak lebih memperhatikan anak tersebut. bagaimana dengan bullying? Lebih mendekati Pak Ya. dari langsung ke siswa tersebut, Ya. dinasehati, dikasih perhatian yang lebih. Oh. Siswa itu Pak walaupun terkadang nakal sekali Pak, kalau kita dekati dengan pendekatan Iya, personal berkaitan langsung dengan siswa tersebut, kebanyakan Ya. walaupun nakal Pak mereka akan nurut Pak. akan nurut ya. Sepertinya mereka itu kurang perhatian saja Iya. Pak, mungkin dari rumah orang tuanya sibuk. Makanya artinya ibu guru harus ada. harus ada. lebih Kalau ya yang ada yang perhatiannya. bermasalah itu Pak harus lebih pendekatannya Iya. ekstra. Ya. Ada bullying di sini? Tidak ada Pak. Tidak pernah terjadi. Tidak ada. Tapi ada tim yang dibentuk. Ada tim yang dibentuk, ada Ya. juga anak-anak yang apa istilahnya Bu? Duta anti bullying Pak. Jadi di Ya. sekolah ini ada duta-dutanya. Jadi Ya. ada yang mengawasi. Tindakan di sekolah, Pak. Iya, iya. Sudah di SK-kan di sekolah, Iya. terus di-upload ke Kodik. Memang dipinta tiap Oh, tahun, dipinta tiap ya. hari. Ada ya. Ada tim Iya, memang, tim iya. dari dari wali siswa, komite, guru dan kepala sekolah. Ke sekolah. Oke. Tapi ketuanya dari guru, Pak. Guru ya. Iya, ya. Itu kepala sekolah sekedar Ya. hijau. Artinya ada antisipasi lah ya, ada antisipasi. Oke, masih ada lagi Bu yang perlu sampaikan? Sudah Pak. Cukup. Saya ke Guru Pai. Guru Pai ini selain dari yang lainnya, ini menjadi tokoh sentral di salah satu sekolah. Seperti yang saya katakan, sekarang ini ancaman kita yang sangat mendasar itu kemerosotan moral. Ada pesan dari ulama tadi sudah sampaikan, supaya di sekolah juga masalah iman, takwa, dan kejujuran itu supaya ada semacam entah bagaimana penyampaiannya Ibu Guru Pai terhadap mereka, supaya itu
perlu disampaikan dan mudah dipahami siswa kita. Selama ini iman takwa sudah Ada. Kalau hari Jumat ada pengajian, ada baca Yasin, Ada Pak. ada. Alhamdulillah. Yasin itu apa saja yang dijelaskan tentang makna dari surat Yasin, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku guru Pak ya, di sini juga memang ada kegiatan tuiman dan takwa namanya imtak. Oh ya, itu sudah jalan artinya ya? iya sudah Oke. Pak. Tapi kami diselang-seli Pak karena Ya. di hari Jumat itu ada senam, ada SKJ. Jadi Oh. 1 minggunya imtak, minggu depannya Ya. itu senam. Artinya ada Iya, dipelajarkan. ya sudah. Ya. Itu diawali dengan surat pendek, kemudian membaca Yasin bersama. Itu semua kami dari siswa, kadang yang kami minta tugas, yang anak-anak yang sudah memang pintar membaca itu sudah kami latih untuk memimpin Yasin ataupun doa. Ya. Juga sesekali itu juga kami bahas dari pengertian dari arti surat Yasin itu. Iya, iya. Jadi biar bisa menambah penanaman moral kepada anak-anak. Ada musola, Bu. Masalah ada Ada musola ya. Ya, artinya sholat zuhur juga ya di sini mungkin. sholat zuhur iya, Iya, iya. tapi kami ini yang 2 tahun lewat itu kendala air, tapi alhamdulillah sekarang kami Kendala sudah air. ada Sungai ini ledengnya kan macet, nggak bisa ledengnya dimanfaatkan. macet. Jauh Pak ngambil airnya, Oh, tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar, kami sudah punya sumur ada bor. sumur. Ya sudah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kegiatan yang itu seperti sholat zuhur itu sudah kami Baru artinya laksanakan. sumur tuh ya. Sering ada Pak, tapi mampet gitu. Mampet. Berapa meter ke dalam? Yang terakhir kebuat ini Pak 58 meter. Wah, alhamdulillah. Langkah panjangnya. Sama dengan, tapi bukan sumur bor ya? Sumur borin Pak. Sumur bor. Iya, Kalau visible. Oh iya, iya. Kalau sumur bor itu sampai 75 Pak BC. Kalau 50 sudah bagus tuh. Sudah dapat. Iya, iya. Oke, lanjut. Bu. Juga kami kalau ada hari-hari besar itu kami peringati Pak, hari Ya. Maulid Nabi, Ya. Isra Mi'raj seperti itu. Ada sholat iya. Sholat ya. Menurut ulama ada 2 panduan hidup menuju kematian. Baca Al-Quran dan sholat. Nah, jadi tapi itu maka dengan itu sholat dan baca Al-Quran itu harus dimaknai, bukan cuma dibaca. Yasin dimaknai juga. Iya Pak, di mana ya? Misalnya kalau baca Dijelaskan Yasin arti-arti. dapat pahala. Misalnya tolong mereka dicerahkan tentang makna dari apa yang kita pelajari Yasin kira-kira. Mungkin Al-Quran kan. Cuman mungkin memaknai sholat itu, kalau tidak sholat ngapo misalnya. Ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan, silakan. Kami ini ada, kalau sekarang kan baru ada program unggulan pemerintah tuh meningkatkan baca tulis Baca tulis, Al-Quran ya. ya. Al-Quran. Nah, sebenarnya sebelum itu kami juga sudah dari hasil kami mengajar di kelas itu kan Ya. kelihatan anak-anak yang tidak lancar baca, yang masih ikro, yang ada yang memang belum bisa terkadang. Ya, ya. Itu kami berikan di waktu kami sebelum mengajar. Kalau kami khusus guru agama itu sebelum kami mengajarkan itu kami suruh baca Dari dulu. kelas 7 itu ya mulai. Dari Iya, kelas 7 dari mulai ya. 7. Iya. Jadi untuk kami yang guru agama itu sebelum kami belajar kami ambil waktu 10 menit 15 menit untuk mengaji dulu Untuk gitu. mengaji. Iya. Ya, ya, ya. Yang ikro yang sudah melancarkan bacaan. Iya, iya. Bila karena Ya. kami guru agama ini kan banyak membahas Ya. ayat Al-Quran Pak ya. Setiap materi itu kan ada Ya. ayatnya gitu. Jadi setelah baca dari arti tadi dijelaskan di mana gitu. Ya, dimaknai. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan. Fasilitas belajar mengajar tentang keagamaan seperti apa? Fasilitas lengkap Ke ya. yang Kalau lain-lain misalnya kamu praktek misalnya ada ada, ya. musola ada sudah Iya. siap ya. Iya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, cukup Pak. Cukup. Kalau kurang tambahlah dikit, masih ada waktu. Ibu Pak Toher ini kan kawan-kawan kita. Bu, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sekolah di sesi terakhir mungkin ada pesan kepada siswa supaya rajin ke sekolah, rajin belajar. Ada pesan kepada orang tua supaya memperhatikan anaknya untuk belajar bersama-sama di rumah atau memberikan pelajaran karena waktu sekolah itu cuma terbatas.
7-8 jam, sementara di rumah 18 jam, 17 jam, dan ada juga dipotong hari libur dan hari Sabtu. Maka dengan itu mungkin ada himbauan kepada orang tua supaya bagaimana memperhatikan anaknya, supaya sama-sama lah kira-kira tanggung jawabnya bukan dibebankan kepada sekolah saja. Dan ada harapan kepada pemerintah. Silakan Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak. Jadi menanggapi beberapa hal tadi ya, karena ada banyak kendala tadi kan. Salah satu jarak tadi kan yang disampaikan oleh guru-guru tadi ya. Bahwa ya sebenarnya semuanya ada solusi Pak. Ya, ada solusi, ada tindak lanjut dari kami ya. Jadi kami harapkan walaupun kondisi kita jauh dari kota, kondisi kita masih di desa Pak ya, kondisi jarak antar dari rumah ke sekolah jauh, saya harapkan anak-anak tetap semangat belajar, bahwa kondisi ini bukan sebagai hambatan tapi sebagai tantangan bagi kita untuk belajar Pak ya. Ini bukan, kalau ngeliat di alumni yang sudah sukses dari SMP 1 ya, ada yang jadi rektor, ada yang jadi guru besar di IPB. Jadi bukan fasilitas yang dahulu barangkali lebih kurang dari dulu kan, dari sekarang kan sebenarnya kan. Tapi karena faktor semangat, faktor ingin belajar, faktor ingin belajar lagi kan Pak. Jadi sedikit lebih saya potong, ada alumni yang sudah berhasil memperhatikan juga sekolah. Alhamdulillah ada Pak. Alhamdulillah ada yang sebagian, walaupun secara signifikan belum, tapi secara doa, secara motivasi, secara pemberian motivasi kepada kami ya sudah Pak. Motivasi dan doa ya. Doa ya. Sebagai alumni di sini perlu perhatian. Mungkin ajak komite bagaimana koordinasi dengan yang sudah sukses, membantu keberadaan sekolah. Paling tidak sekolah ini sudah ada pagar keliling. Dan bukan cuma di Muara Kuang saja, saya juga menghimbau di daerah-daerah kecamatan lain supaya alumni memperhatikan dunia pendidikan di mana asal kita sekolah. Masih ada lagi yang perlu Bapak sampaikan, silakan. Terima kasih. Lanjut lagi tadi ya, kebetulan kemarin baru bulan berapa kita ada temu alumni Pak ya. Jadi sebagian sudah tahu kondisi sekolah. Nah terus selain tantangan tadi, kami harapkan juga kerjasama dengan orang tua lebih ditingkatkan lagi, karena terus terang kami di sekolah, kata Bapak, yang benar kata Bapak tadi, cuma 7-8 jam pelajaran di sekolah ini. Jadi lebih banyak di rumah. Jadi kerjasama mengawasi siswa di rumah, perilaku siswa di rumah, dan kegiatan belajar di rumah Pak. Jadi itu yang kami ingin sampaikan. Karena secara 24 jam di sekolah tidak bisa mengawasi Pak. Jadi yang lebih berperan sebenarnya orang tua kan dari di rumah. Kan kami sekedar memberi pengetahuan, penerapannya di rumah nanti. Itu mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Harapan kepada pemerintah. Ya, harapan kepada pemerintah, kondisi kami lebih lagi diperhatikan. Terima kasih perhatian selama ini. Perhatian selama ini ya sudah baik kepada kami. Tiap tahun kami dapat bantuan dari buku raport sampai yang lain-lain, terus terang terbantu kepada kami. Jadi kami tidak lagi membeli buku raport kan dan lain-lainnya. Artinya ke depan itu kelengkapan supaya kalau bisa diperhatikan juga ya. Iya, kelengkapannya isi-isinya Pak. Kelengkapannya sarana barangkali sudah lengkap, tapi isinya Pak yang lebih ditingkatkan lagi. Lebih komputer lengkap ya, cukup lengkap, ya. Syukur alhamdulillah lengkap. Tapi karena bantuan sudah lengkap. Perangkat lunaknya lengkap ya, lengkap ya, lengkap. Tapi karena kondisi sudah perlu upgrade barangkali Pak. Karena bantuan 2019-2020, jadi sudah 5 tahun barangkali perlu upgrade. Sudah 5 tahun ya. Iya, artinya tahun. Perlu paling tidak servis ya. Iya, upgrade. Syukur kalau diganti. Iya, syukur kemudian ganti Pak. Kapan per servis ringan tiap tahun ya ada yang rusak kita perbaiki Pak, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan para alumni tertarik apa yang kita maksudkan. Lagi yang perlu sampaikan? Kurasa cukup Pak. Iya, sudah 1 jam Pak kita berkutat di dunia pendidikan SMP 1 Negeri Muara Kuang. Saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang-ulang. Tolong tekan like, subscribe, dan tulis komentar, karena komentar ini akan menambah perbaikan siaran kami yang akan datang. Lebih kurang kami mohon maaf, Allah kami mohon ampun. Kami ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, sekarang kita menyaksikan atraksi Eskul Pramuka. Terlihat pembinanya sangat bersemangat memperhatikan atraksi para binaannya. Dua kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Salam. Hormat ya. Jadi salam pramuka itu dia pakai hormat. Jangan kayak ini lagi ya. Kita coba ulang. Kita coba ulang. Salam pramuka. Salam. Ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, coba ya kita semangat dikit, jangan pecah dede makan nasi hangat ya. Coba ulang, semangat pagi luar biasa ya. Baiklah, hari ini kita materinya yaitu tentang LTBB ya. Hadap kanan, hadap kiri kalau dia tahu LTBB. Siap? Ya. Kita mulai ya. Untuk sementara biar kakak yang ambil alih untuk sementara, nanti biar pemimpinnya ya. Untuk seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Nah, posisi siap ya. Kakinya dibuka 48, jadi pimpinan kakak serahkan ke Pinru. Ya, kepada Pinru dipersilahkan. Ambil dulu alih kaki. Pimpinan saya ambil alih. Ya. Kita di sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Sehat Pak. Ya, ini pramuka. Iya Pak. Pramuka ini seluruh siswa atau ini? Dia sistem daftar. Daftar? Iya. Yang mau ya? Yang mau. Berapa persen dari jumlah siswa? Sekitar cuman palingan 30. 30% ya. Artinya tidak banyak yang ikut ya? Iya Pak. Tapi yang terpilih karena mereka daftar kan? Ya. Kegiatan di mana saja di pramuka? Mereka ini kegiatan ya seperti kalau ada kegiatan latihan gabungan selama satu sekolah, itu sama satu gugus depan ya. Terus itu juga ada kegiatan waran, itu ada perlombaan setiap biasanya tanggal 14 Agustus mungkin dari Hari Pramuka. Dan juga ada acara yang diselenggarakan oleh Kwartir Cabang itu akhir tahun yaitu Perata. Artinya ada kegiatan organ ilir seperti ulang tahun OI, organ ilir atau 17 Agustus pasti. Itu kalau misalnya itu seperti biasa acara pramuka Pak. Kalau ada pramuka pokoknya di kabupaten atau kecamatan ikut ya. Ikut. Nah itu yang penting. Ini kelas berapa nih? Ini ada masih terdiri dari kelas 8 dan kelas 9 sekarang Pak. Kalau kelas 7 kami belum sistem daftar. Ya karena baru masuk ya. Baru, iya. Ya, inovasi Ibu untuk mengembangkan pramuka di sekolah ini seperti apa? Inovasi saya yaitu agar mereka bisa dikatakan mandiri, itu bisa mengenal lingkungan, bisa menjadi satu keluarga. Ya. Tapi Ibu memang pramuka ya basisnya? Iya. Guru mapel juga? Enggak, saya petugas perpustakaan. Perpustakaan. Iya. Ya, oke. Nanti ikut di podcast yang perpustakaan. Ya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ya, makasih Pak. Ya, boleh tutup. Ya, Pak. Acak kanan, gerak. Tegak, gerak. 2 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. Pemirsa, setelah kami menyaksikan Eskul Pramuka, sekarang kami melihat proses belajar mengajar di dalam kelas. Ikuti kami. Ya, kita belajar IPS itu tentang letak Indonesia. Pernah dengar di SD? Nah, letak Indonesia itu ada di SD ya. Tentang letak Indonesia itu, Indonesia itu nanti dilihat dari 3 letak. Ya, mulai dari letak astronomis, ya, letak geografis dan letak geologis. Oke, coba dari pertanyaan depan yang mau maju depan. Silakan tulis benuanya benua apa, ya, samudranya samudra apa. Ayo maju depan. Itu ada di depan tulisannya. Silakan. Silakan maju.
Coba enggak apa-apa. Salah, enggak apa-apa salah. Coba. Indonesia yang mengelilingi 10.000 ya. Oke, maju. Nah, oke, benua kita ada benua apa? Nah, benua yang mengelilingi Indonesia itu ada 2. Nah, jadi benua mengelilingi Indonesia itu benua apa? Oke. Oke, samudranya ya. Setelah benua samudra yang mengelilingi Indonesia itu samudra apa? Iya. Oke, silakan baca dulu nak. Apa benuanya? Asia, Australia, Samudra India, Samudra Pasifik. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan nak. Kamu jawabannya benar. Nah, kasih hadiah ke bapak ya. Jawabannya benar. Oke, dapat hadiah dari bapak ya. Oke, ini untuk posisi silang sekarang. Karena kita nanti akan mempelajari tentang letak astronomis ya. Letak astronomis Indonesia ini dari 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan, coba ya. Letak astronomis itu dari 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak Indonesia secara astronomis sekarang. Yang bisa kekalian 3. Oke, kali 5. Yang mana 9? Ini. Dia kalau 9. Ya. Coba. 2 kali. Kamu dulu ya, sekali. Ya, ayo. Oke. 5, 10, 3, 5, 11, 45, 20, 55, 25, 65, 30, 75, 35, 85, 40, 95, 45, 10, 5, 50. Bagus. Ini hadiahnya ya. Bagus. Tepuk tangan. Oke, itu karena kita belajar letak astronomi, jadi nanti kita kaitkan dengan kekalian ya. Nah, dia hafal kekaliannya. Yang Oke. 9 ya. Yang ke-9. Iya, kalian 9. Silakan nak. Ayo. Iya. 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27, 4 kali 9, 5, 4, 5 kali 9, 45, 6 kali 9, 63, 7 kali 9, 7 kali 9, 62, 8 kali 9, 72, 9 kali 9, 81, 10 kali 9, 90. Oke. Ya. Masih ada yang keliru 63 ke 62 ya. Jadi itu masih kurang hafal, nanti pelajari lagi ya. Oke. Oke. Pasti ya. Oke. Ya, walaupun salah. Iya. Pokoknya tetap semangat ya, walaupun salah tetap bagus. Tepuk tangan nak. Semangat lagi dari sini ya. Ya. Bu, lanjut Bu ya. Oke Pak, terima kasih. Iya. Baik anak-anak, dulu buat dulu dramanya, buat dulu ceritanya, buat dulu tulisannya. Ibu kasih waktu lebih kurang 10 menit dari sekarang ya, sebelum nanti kita tampil. Terima kasih ya. Oke. Bagus. Ya, baik. Ada ya. Terima kasih Pak. Ya udah. Pindah poin. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini latihan poli. Ya, ini lagi PJOK berapa takai di sini? PJOK, ada poli, ada futsal, Futsal, bola kaki bola mungkin? kaki ya, bola kaki. Ada lagi yang lain? ada bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Yang sering diikutkan lomba-lomba keluar. Alhamdulillah poli ini sering. Malah Sering ya? juara, sering juara kemarin. Itu. Sebab populernya sekolah ini karena kegiatan PJOK salah satu tangkai dan seni. Ya. Maka dengan itu setiap podcast ini diperhatikan oleh Pemda Ogan ini. Iya, Pak. Nah, maka saya tadi agak ini sedikit iya. sayang kalau Paca SMP di Kecamatan Morakuang Ramangkuang ini menonjol dari SMP Menonjol, lain. Minimal ada kalau kegiatan Siap Pak ya. di sekolah itu apa yang dibutuhkan. Sudah berapa lama Bapak menjadi ini Ketua PJOK?
Guru PJOK. PJOK mulai 2019 sih. 2019, oh lama ya? Lumayan. Bagaimana fasilitas tentang PJOK? Ya, untuk saat ini alhamdulillah mencukupi, walaupun ada sedikit kekurangan Pak, ya. Tapi Kita ada maklum. ya kan? Ya, ada. Inovasi Bapak untuk mengembangkan PJOK di SMP Negeri 1 Muarakuang ini seperti apa? Ya, salah satunya mungkin dibuat eskul. Jadi eskul nanti, ya eskul rencananya mungkin eskul untuk tahun ini rencananya di hari Sabtu Minggu, hari Sabtu pagi ya. Karena di setiap pulang sekolah malas siswa untuk latihan. Jadi kami ubah untuk hari Sabtu sama Minggu mungkin, hari pagi mungkin. Jadi eskul jadi ya. Ya. Dengan eskul prestasi-prestasi selama ini ditangkai apa saja yang pernah? Voli untuk putra kemarin juara 2, putri juara 1. Ya. Artinya ada prestasi. Ada prestasi, alhamdulillah Pak. Iya, itu yang penting yang mengangkat sekolah ini pasti yang jelas PJOK. PJOK iya Pak. Bersama seni. Jadi maka dengan itu fasilitas-fasilitas lain olahraganya seperti apa? Apa Pak? Fasilitas-fasilitas kayak futsal misalnya. Ada futsal? Ya ada futsal ini futsal. Ada futsal. Karena kemarin baru hari libur jadi agak berantakan. Nanti kita dorong ke bos supaya karena prestasi sekolah itu dilihat pertama itu PJOK sama seni. Maka kalau bisa kelengkapan dan kebutuhan di PJOK dan seni harus dipenuhi. Tapi kalau tidak ada penuhi kurang, misalnya atau apalagi tidak ada, gimana Bapak mau mengembangkan? Iya benar, Pak. Itu kan? Segencar apapun Bapak mau berbuat, kalau tidak ada kelengkapan sulit kan? Maka dengan itu kalau bisa Bapak jangan segan-segan mengajukan permohonan kepada Pak Bos sekolah, karena di situ ada bos untuk olahraga dan kesenian. Itu kan? Masih ada lagi yang perlu Bapak sampaikan harapan? Harapannya ya mungkin untuk seluruh guru PJOK ya memanfaatkan fasilitas yang ada. Bagaimanapun caranya kita tetap harus memajukan olahraga terutama di Muarakuang. Tidak terhambat karena kekurangan fasilitas. Iya benar Pak. Itu kan. Oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Mungkin itu saja cukup Pak. Ya terima kasih ya. Ya. Ayo Pak.
pendidikan di kecamatan dan kabupaten serta sekolah ini sendiri juga sering menghibur di saat pernikahan. Demikian laporan kami tentang keberadaan SMP Negeri 1 Muara Koang. Sampai jumpa. SMP Negeri 1 Muara Koang.